Cerita ini mengisahkan seorang pendaki bernama Arga yang tersesat di Gunung Merapi saat mendaki bersama 3 temannya. Malam pertama, kabut tebal datang tiba-tiba, memisahkan Arga dari rombongan. Saat berusaha mencari jalur turun, Arga justru menemukan sebuah kampung yang tak pernah terpetakan di peta manapun. Kampung itu dihuni orang-orang misterius yang menatapnya tanpa berkedip. Ia disambut dengan ramah, diberi makan, diberi tempat menginap. Namun semakin lama ia tinggal, semakin banyak kejanggalan muncul. Waktu terasa berhenti di kampung itu. Makanan tak pernah habis. Para penduduk muncul dan hilang di balik kabut. Di balik ramahan, Arga menyadari dirinya perlahan tak bisa pulang. Hingga suatu malam, ia menemukan jalan keluar. Namun kengerian yang menempel padanya tak pernah benar-benar hilang. Sekembalinya ke dunia nyata, Arga mendapati kenyataan. Ia hilang selama 5 hari, padahal ia merasa hanya 1 malam di kampung tersebut. Kini, ia dihantui mimpi tentang kampung Bunian, pertanda bahwa jiwanya masih terikat pada tempat itu. Namaku Arga. Seumur hidup, aku tidak pernah menyangka pendakian ke Gunung Merapi yang seharusnya jadi pelarian dari penat justru menjadi mimpi terburuk yang tak bisa kulupakan sampai sekarang. Aku masih ingat betul. Malam itu kabut turun lebih cepat dari perkiraan, menghapus jalur setapak di depan mataku, dan menghapus suara-suara tawa teman-temanku yang hanya beberapa langkah di depanku. Aku mendaki bersama 3 orang teman kampus. Kami tiba di base camp sore hari, memutuskan naik meski cuaca kurang bersahabat. Kabut memang sudah jadi sahabat Merapi, tapi biasanya kami bisa menembusnya dengan headlamp dan senter. Kami terlalu percaya diri. Mungkin, sejak awal aku merasa ada yang janggal. Udara lebih dingin dari biasanya, suara burung malam mendadak hilang, dan hutan pinus di pos 2 seperti menelan cahaya lampu kami. Pukul 8 malam, kami istirahat di pinggir jalur. Aku pamit ke semak agak jauh untuk buang air kecil. Aku sempat bercanda pada Bima, teman yang selalu usil. "Jangan tinggalin aku ya." Dia hanya tertawa. Tapi siapa sangka, candaan itu malah jadi doa terburukku. Saat aku kembali, kabut tebal seperti tembok putih berdiri di hadapanku. Suara Bima, Bayu, dan Tio tak terdengar sama sekali. Aku mencoba menyalakan peluit kecil yang tergantung di ransel, tapi tak ada jawaban. Hanya ada desir angin aneh, dingin, membuat bulu kuduku meremang. Lampu senter hanya menembus kabut beberapa meter. Selebihnya putih, seputih kain kafan, pikirku. Aku mencoba tenang. Seingatku, jalur setapak hanya menurun sedikit, lalu belok kiri ke arah pos 3. Tapi saat kakiku menapak tanah basah itu, jalur yang kukenal lenyap. Yang kulihat hanya semak liar, pohon-pohon gelap menjulang, dan akar-akar pohon menjulur seperti tangan raksasa. Sesekali kudengar suara ranting patah di belakangku. Tapi setiap kutoleh, tak ada siapapun di sana. Aku panggil nama teman-temanku. Suaraku memantul di balik kabut, terdengar seperti ejekan. Beberapa kali aku menekan tombol ponselku. Nihil. Baterai 80% sore tadi tiba-tiba drop, hanya menampilkan logo merah dengan tanda seru. Kompas digital pun tak mau terbuka. Aku putuskan berhenti berjalan, menepi di bawah pohon besar, berharap kabut segera mereda. Aku coba menenangkan diri dengan berpikir positif. Mereka pasti mencariku. Mereka pasti kembali. Tapi angin malam di lereng Merapi tidak peduli pada harapanku. Udara makin dingin, menusuk kulit, membuat gigiku bergemeletup. Aku merapatkan jaket windbreaker, menarik resleting hingga menutup leher. Senterku pegang erat-erat, tapi tangan tetap bergetar. Dalam gelap, pikiranku mulai aneh. Entah kenapa aku merasa ada yang mengawasi. Aku yakin aku sendirian, tapi kadang ku dengar bisikan lirih, suara asing yang seolah menirukan suaraku sendiri. Jam di pergelangan tanganku menunjukkan pukul 10 malam. Hampir 2 jam aku duduk diam, mematung di bawah pohon. Sinar bulan di balik kabut hanya samar. Aku tahu, bertahan di suhu sedingin ini tanpa gerak hanya akan memperburuk keadaan. Akhirnya,
Dengan langkah pelan, aku memutuskan bergerak. Aku harus cari jalur setapak, apapun risikonya. Suara air mengalir di kejauhan seperti menuntunku. Biasanya, di gunung, suara air berarti ada aliran sungai kecil atau mata air. Di mana ada air, biasanya ada jalur. Kakiku menjejak lumpur. Sepatuku basah, ujung celana sudah dingin. Tapi aku terus melangkah. Suara air makin jelas, diikuti bunyi gemerincing aneh, seperti kerincing lonceng. Aku berhenti. Di balik kabut, kulihat titik-titik cahaya kuning. Awalnya kupikir itu lampu senter tim SAR. Tapi cahaya itu tak bergerak liar, melainkan bergoyang pelan, seperti lampu minyak. Semakin dekat, aku lihat bayangan orang berjalan, membawa obor kecil. Ada beberapa orang. Mereka berjalan tertib, menunduk, tak bersuara. Pakaiannya aneh, baju lengan panjang, kain sarung, sebagian berikat kepala kain hitam. Hatiku terbelah. Aku lega melihat manusia, tapi naluriku menjerit. Siapa mereka? Di tengah hutan, malam gelap, siapa yang berjalan membawa obor? Kenapa tidak ada lampu senter? Kenapa tak ada percakapan sedikit pun? Aku berdiri kaku di balik pohon, mengintip. Salah satu dari mereka tiba-tiba menoleh ke arahku. Matanya seperti hitam legam, tak ada pantulan cahaya. Bibirnya bergerak seolah berbisik, tapi tak terdengar apapun. Tubuhku membeku, kaki rasanya mau copot. Namun entah kenapa, orang itu mengulurkan tangannya pelan, seolah memanggilku. Di saat sebagian diriku ingin lari, sebagian lagi justru melangkah maju, mengikuti. Entah kenapa, aku merasa jika aku menolak, kabut akan menelanku selamanya. Dan disinilah, kisah paling ganjil dalam hidupku dimulai. Saat aku, pendaki tersesat, melangkah menuju kampung yang tak pernah terpetakan. Aku tak ingat persis bagaimana kakiku bisa begitu patuh melangkah. Yang jelas, begitu tangan orang itu terulur, aku merasa seolah ada tali halus yang mengikat pergelangan tanganku, menarikku mendekat. Nafasku berat, napas kabut malah menempel di tenggorokan. Begitu dekat, aku bisa melihat wajahnya. Kulit pucat, bibirnya membiru, matanya hitam legam tanpa putih bola mata. Namun senyumnya begitu menenangkan, seolah berbisik, "Ikutlah, kau aman bersama kami." Mereka, aku tak tahu berapa orang, tapi kulihat ada anak-anak kecil, orang tua, beberapa lelaki dewasa, berjalan beriringan sambil membawa obor bambu. Cahaya obor itu meredup dan menguat seperti bernapas. Aneh, tak terdengar suara kaki mereka sama sekali. Di hutan basah, daun-daun kering dan ranting mestinya bergerak, tapi langkah mereka senyap seperti kabut itu sendiri. Kami berjalan menembus jalur setapak yang tak pernah kulihat di peta manapun. Di kanan kiri, pepohonan tinggi berdaun rimbun menutup langit, membuat cahaya bulan hanya menetes sedikit di seladahan. Sesekali aku menoleh ke belakang, berharap kabut itu lenyap. Namun tak ada yang bisa kulihat selain putih pekat, seperti tirai yang menelan jejakku. Aku ingin bertanya, "Siapa kalian? Ini di mana?" Tapi mulutku keluh. Suara di tenggorokan hanya bergetar, tak mau keluar. Lelaki yang memanggilku tadi berjalan paling depan, memimpin rombongan. Ia menoleh ke belakang, memberi isyarat agar aku tetap di dekatnya. Tatapan matanya yang gelap membuat bulu kuduku menegang. Dalam hati, aku berdoa, semoga ini hanya mimpi buruk. Aku baru sadar, di tengah hutan dingin ini, langkahku tetap terasa hangat. Aneh, di sela-sela kabut, aku bisa mencium aroma kayu bakar, wangi nasi hangat, dan bau harum bunga kenanga. Bau itu terbawa angin, makin lama makin pekat, membuat perutku yang sejak sore kosong bergolak. Aku lapar, sangat lapar, tapi otakku menolak rasa nyaman ini. Naluri kecil di dasar dadaku menjerit, "Arga, sadar, ini bukan manusia biasa." Perjalanan rasanya lama sekali. Pohon-pohon semakin jarang. Tanah di bawah kaki mulai rata, bukan lagi jalur mendaki terjal.
Lalu aku melihatnya, di balik kabut, muncul bayangan atap-atap rumah kayu berjajar. Ada lampu minyak tergantung di beberapa sudut, temaram, berayun pelan. Suara gamelan halus terdengar, jauh di dasar telinga, seolah-olah suara itu datang dari perut bumi. Aku berdiri terpaku. Ini kampung? Di tengah hutan Merapi? Bagaimana mungkin? Lelaki di depanku menoleh. Ia menunjuk gapura bambu tua di depan jalur masuk. Di puncak gapura, terikat anyaman daun kelapa kering, beberapa bunga melati, dan kain putih yang tampak kekuningan dimakan waktu. Di sisi gapura berdiri patung batu kecil. Aku tak tahu apa bentuknya. Sekilas mirip manusia, tapi kepalanya lonjong, matanya ditutup. Patung itu membuat tengkuku dingin. Kami masuk ke kampung itu. Rumah panggung berdinding anyaman bambu berjejer rapi, beberapa berdiri di atas tiang kayu tinggi. Di halaman, kulihat beberapa orang duduk bersila, menumbuk padi, menenun, atau sekadar menatap kosong ke arahku. Tak ada suara obrolan, hanya suara kayu berderit, gemerisik dedaunan, dan gamelan entah dari mana. Seorang wanita tua berjalan mendekat. Rambutnya putih panjang, sebagian digelung ke atas, sebagian terurai menutupi pundak. Kulitnya keriput tapi bersih, matanya, lagi-lagi, gelap, nyaris tak ada bola mata putih. Ia berdiri hanya beberapa jengkal dariku, menatap tanpa berkedip. Aku ingin mundur, tapi langkahku membeku. Wanita tua itu tersenyum. Suaranya lirih, seperti angin melewati celah pintu kayu. Anak hilang, kau sudah sampai. Jangan takut, ini rumahmu sekarang. Aku menelan ludah. Rumahku? Apa maksudnya? Aku mencoba bicara, tapi hanya suara serak yang keluar. Lelaki tua yang tadi menuntunku kini berdiri di samping wanita itu. Ia mengangguk pelan, lalu menunjuk rumah panggung di sudut kampung. Rumahnya paling besar, berdinding kayu tua. Pintunya terbuka sedikit. Dari celah pintu, kulihat asap tipis mengepul, bau nasi hangat, ikan bakar, dan rempah-rempah menampar hidungku. Lapar di perutku bergejolak makin parah. Keringat dingin mengucur di pelipis. Aku masih berpikir untuk lari, tapi di sekelilingku, orang-orang kampung itu berdiri, menatapku tanpa suara. Tak ada yang berkedip, tak ada yang berbicara. Dalam diam, aku merasakan satu hal. Kalau aku menolak masuk, aku akan ditelan kabut dan tak pernah ditemukan lagi. Akhirnya kakiku melangkah ke rumah panggung itu. Langkah yang kubenci, tapi entah kenapa terasa seperti satu-satunya pilihan untuk tetap hidup malam ini. Dan disitulah, semua benar-benar dimulai. Aku menaiki tangga kayu rumah panggung itu dengan kaki gemetar. Setiap anak tangga berderit pelan, seolah protes diinjak oleh orang asing. Bau kayu tua bercampur asap rempah membuat kepalaku berdenyut aneh. Di ambang pintu, aku menoleh ke bawah. Penduduk kampung masih berdiri diam di pekarangan, menatapku tanpa kedip. Wajah mereka hanya diterangi cahaya lampu minyak yang berayun di teras. Tak ada yang bicara, tak ada yang bergerak. Hanya kabut tipis melayang-layang di kaki mereka. Wanita tua yang menuntunku naik tadi berdiri di samping pintu. Tangannya dingin menggenggam pergelangan tanganku. Jemarinya keriput, tetapi genggamannya kuat, menuntunku masuk ke dalam. Ruangan di dalam rumah itu lebih hangat, diterangi lampu minyak di sudut-sudut dinding kayu. Di tengah ruangan terbentang tikar pandan besar. Di atasnya, terhidang nasi putih mengepul, lauk pauk ikan bakar, sayur pucuk labu, sambal, dan seguci air yang asapnya menetes di penutupnya. Aroma itu menggoda, padahal logikaku menjerit ini mustahil. Tubuhku lelah, lapar dan dingin membuat perutku terasa perih, lidahku keluh, dan pikiranku linglung. Namun di sudut ruangan, mataku tertumbuk pada sosok-sosok lain. 4 orang duduk bersila di atas tikar, mengelilingi hidangan itu. Semuanya berpakaian seperti penduduk di luar, kain tenun lusuh, baju lengan panjang, beberapa dengan ikat kepala. Mereka semua menatapku serempak.
mata hitam tak berkedip. Aku merasa seperti semut di sarang ular. Nafasku terengah. Wanita tua itu berbisik, "Duduklah, Arga." Aku terhenyak. Bagaimana dia tahu namaku? Padahal aku belum bicara apa-apa sejak tadi. Suara itu lirih, tapi menusuk telinga. Aku menuruti perintahnya. Lututku lemas saat ku benamkan di tikar. Segera, seorang lelaki tua di depanku, tulang pipinya menonjol dan rambutnya hanya beberapa helai putih, mengambilkan nasi ke mangkuk kayu kecil. Tangannya gemetar, tapi matanya menatapku lekat-lekat. "Anak hilang harus makan," katanya. Suaranya parau seperti buluh bambu digesek. Aku mengambil mangkuk itu dengan ragu. Uap nasi hangat menyentuh wajahku. Perutku mendesak otakku. "Makan, cepat makan." Tapi semakin dekat mangkuk ke mulutku, semakin perih rasanya di dada. Ada bau anyir aneh di balik wangi nasi itu. Bau logam, samar. Aku menatap lauknya. Ikan bakar itu tampak segar, tapi saat kupandangi lebih lama, aku seperti melihat sisiknya berdenyut perlahan. Insang membuka menutup, seolah masih bernapas. Keringat dingin menetes di pelipisku. Tanganku bergetar. Orang-orang di sekelilingku masih menatap. Matanya hitam legam. Sekalipun, tak ada kelopak yang menutup. Mulut mereka bergerak, seperti berkomat kamit. Entah berdoa atau mengutukku. Aku ingin meletakkan mangkuk, tapi wanita tua itu menepuk punggung tanganku. Jemarinya dingin bagai es. "Makanlah, Arga. Jika kau menolak, kau akan kelaparan selamanya di kabut." Ancaman halus itu menggema di kepalaku. Aku menahan napas, menyuapkan segenggam nasi ke mulut. Hangatnya meredakan gemetar di tulang. Rasanya benar-benar nasi, pulen dan gurih, bercampur asap ikan bakar. Aku mengunyah perlahan, mencoba mengusir rasa jijik yang masih menempel di lidah. Aneh, setiap kunyahan membuat rasa kantuk menyeruak. Mataku berat, suara di sekitarku memudar. Tapi aku tetap melihat mereka. Orang-orang yang duduk bersila itu kini tersenyum lebar, mulutnya merekah nyaris ke pipi. Gigi mereka kuning kecoklatan, jarang-jarang, beberapa bahkan ompong. Namun sorot matanya tetap kosong. Aku merasa ada yang aneh. Setiap suap nasi, piringku seolah tak berkurang. Makanannya muncul lagi, sama persis. Aku mencoba menelan cepat, tapi semakin cepat aku makan, semakin cepat pula isi mangkuk terisi lagi. Perutku sudah penuh, tapi rasa laparnya tak mau pergi. Tubuhku panas dingin. Kulit tengkuku merinding saat salah satu lelaki di depanku berbisik, "Makanlah, Arga. Di sini makanan tak pernah habis. Kau tidak akan mati kelaparan. Kau hanya akan tinggal selamanya." "Selamanya?" Aku terbatuk, butiran nasi menempel di lidah. Aku mencoba bangkit, tapi lututku terasa seperti ditarik tikar. Suasana di ruangan itu berubah pekat. Lampu minyak berkelip-kelip. Suara gamelan halus tiba-tiba terdengar. Entah dari mana. Melodi gamelan itu tak seperti gamelan biasa. Nada-nadanya meloncat, melengking, seolah memanggil sesuatu dari luar rumah. Aku menoleh ke jendela bambu di samping. Di luar, kulihat penduduk lain berdiri mematung. Semua menatap rumah ini. Bayangan mereka samar di balik kabut, tapi sepasang mata hitam itu terasa menembus kulitku. Aku menggigil. Mangkuk nasi jatuh dari tangan. Butiran nasi tersebar di tikar. Wanita tua mendekat, tangannya menepuk bahuku pelan. Bibirnya merekah, senyumnya makin lebar. "Arga, anak hilang, malam ini kau tidur di sini. Besok kau akan melihat rumah barumu." Aku ingin menolak, ingin lari, tapi tubuhku semakin berat. Mata seolah diikat kantuk yang tak wajar. Gamelan mendesir di telinga, menelan kesadaranku sedikit demi sedikit. Dalam bayangan kabur, aku hanya sempat berdoa dalam hati, semoga semua ini hanya mimpi buruk. Tapi di lubuk hati, aku tahu,
Aku baru saja melangkah semakin dalam ke kampung yang tak pernah tercatat di peta manapun. Aku tidak ingat kapan tepatnya mataku terpejam. Yang kuingat hanya gamelan lirih yang makin lama makin memekik di telinga, seperti suara ratusan jangkrik dan serangga bersahutan. Ketika aku membuka mata, aku sudah berbaring di atas dipan kayu, diselimuti kain tipis berbau kayu bakar dan daun kering. Di sekelilingku, kelambu putih menggantung dari 4 sudut atap rumah panggung. Kelambu itu terus bergerak pelan meski tak ada angin. Dari celah kainnya, cahaya lampu minyak di sudut ruangan menetes redup, membuat bayangan dinding bergoyang seperti sosok-sosok samar. Aku mencoba bangun, tapi tubuhku berat. Napasku terengah, dada sesak seperti ditindih. Telingaku masih mendengar suara gamelan, tapi kini berubah. Nadanya mendayu sedih, diselingi suara lirih orang menangis. Suara itu entah datang dari luar rumah atau dari kepalaku sendiri. Setiap detik yang berlalu terasa menekan ubun-ubunku. Kupaksakan duduk, menarik kelambu pelan. Di ujung kaki, kulihat mangkuk kayu yang tadi kupakai makan tergeletak di lantai bambu, masih berisi beberapa butir nasi. Anehnya, nasi itu tampak basah. Setetes, 2 tetes air merah menetes dari atas kelambu. Aku mendongak. Tak ada apa-apa. Tapi bau anyir darah samar menguar, bercampur bau kayu bakar. Aku bergidik, menahan mual. Suara tangisan itu makin keras. Kini jelas berasal dari luar rumah. Aku merangkak pelan ke jendela bambu di sisi kanan, membuka celahnya. Malam di luar masih dibalut kabut. Di halaman, kulihat sosok-sosok berdiri mematung, penduduk kampung itu. Mereka berdiri melingkar di bawah pohon besar. Di tengah lingkaran, kulihat sesosok anak kecil duduk bersila, kepalanya tertunduk. Rambutnya menutupi wajah, bahunya berguncang. Suara isaknya mengiris dingin malam. Tanganku gemetar memegang kisi jendela. Lelaki tua yang tadi menuntunku berdiri di samping anak kecil itu. Ia membawa semacam kendi tanah liat berasap. Bau rempah menyengat, menusuk hidungku meski dari dalam rumah. Orang-orang di lingkaran itu masih sama. Mata hitam legam, tak berkedip, hanya menatap anak kecil itu, seolah menunggu sesuatu. Tiba-tiba, anak kecil itu menoleh ke arah rumah tempatku mengintip. Matanya tak terlihat, hanya hitam legam dengan garis merah di sudutnya. Mulutnya bergerak. Aku tak bisa mendengar kata-katanya, tapi bibirnya membentuk satu nama, Arga. Tubuhku membeku, nafasku tercekat. Anak itu berdiri perlahan. Lingkaran orang-orang membuka jalan, seperti memberi restu. Anak itu berjalan ke arah rumahku. Langkahnya menyeret, kakinya tak bersuara di tanah berumput basah. Aku mundur panik, menutup celah jendela rapat-rapat. Suara langkahnya menjejak tangga kayu di luar. Derit anak tangga satu persatu seperti detak jantungku sendiri. Aku berlari ke dipan, menarik kelambu sampai menutup tubuhku rapat. Napasku memburu. Bayangan di luar kelambu tampak buram. Sosok anak kecil itu berdiri di depan pintu. Aku bisa melihat siluetnya. Rambut kusut menutup separuh wajah. Tangan kecilnya terjulur ke kain kelambu. Ia menekan kelambu perlahan, menciptakan cekungan kain tepat di dadaku. Rasanya dingin, sangat dingin, seperti disetrum es. Kelambu itu berdesir, seperti berbisik dengan suara-suara aneh. Tiba-tiba suara wanita tua itu terdengar, entah dari mana. Arga, jangan takut, biarkan dia menjaga tidurmu. Menjaga? Aku ingin berteriak. Tapi suaraku tak keluar. Tubuhku seolah terikat di dipan. Hanya mataku yang sanggup menatap siluet anak itu. Perlahan, ia menunduk, seolah membisikkan sesuatu menembus kelambu. Tapi yang kudengar hanya dengusan napas pendek, disusul isakan kecil yang justru membuat bulu kuduku meremang. Bau anyir darah makin pekat. Kelambu itu bergoyang sendiri, seperti disentuh angin padahal tak ada celah angin di rumah panggung ini. Sesekali kainnya berkibar ke arahku, menampar pipi. Suara di luar berganti,
Tangisan anak kecil berbaur dengan gamelan yang berubah tempo, lebih cepat, nadanya meloncat-loncat seperti mengiringi tari ritual. Aku merasakan tubuhku makin berat, mata tak sanggup kugerakan. Kesadaranku diombang-ambing rasa kantuk dan teror. Di ujung pendengaranku, suara wanita tua itu terdengar lagi, samar tapi jelas, seolah membisikkan mantra. Tidurlah, Arga, besok kabut akan membawamu lebih jauh. Kalau kau bangun, kau akan melihat siapa kami sebenarnya. Aku ingin melawan kantuk, aku ingin kabur, tapi mataku perlahan menutup. Bayangan anak kecil itu tetap berdiri di luar kelambu, menatapku dengan mata hitam legam yang basah. Di sela mimpi yang setengah sadar, aku merasa dia tersenyum. Senyum yang entah kenapa membuatku merasa tak akan pernah benar-benar bangun lagi sebagai diriku yang dulu. Dan disitulah malam pertamaku di kampung Bunian berakhir, dengan kelambu putih berdesir, menyimpan rahasia yang tak akan pernah bisa kutinggalkan. Matahari yang kutunggu tak pernah benar-benar muncul di kampung itu. Aku terbangun dengan tenggorokan kering, keringat dingin menempel di dahi, dan aroma kayu basah menusuk hidung. Cahaya samar menembus celah dinding kayu, tetapi sinarnya kusam, seperti matahari yang lupa caranya bersinar. Kain kelambu di sekitarku masih bergoyang pelan, seolah ada napas tak terlihat yang membuatnya berdesir meski udara di ruangan ini begitu pengap. Aku bangkit perlahan dari dipan, lututku bergetar. Suara gamelan yang semalam merasuki mimpi kini lenyap. Yang terdengar hanya detak jantungku sendiri, berpacu cepat setiap kali kuingat sosok anak kecil yang semalam berdiri di balik kelambu. Aku menatap ke ujung dipan. Tak ada lagi jejak mangkuk kayu atau sisa nasi. Lantai bambu tampak bersih, terlalu bersih untuk rumah panggung di tengah hutan yang lembab. Aku meraba leherku, dingin, namun di bawah kulit, denyut nadiku terasa berantakan. Aku memaksa berdiri, berjalan ke pintu kayu yang setengah terbuka. Bau rempah sisa semalam sudah hilang, diganti dengan bau tanah basah, daun kering, dan entah apa, ada sedikit bau busuk yang membuat perutku bergejolak. Kudorong pintu perlahan. Cahaya putih menyambutku. Bukan cahaya matahari seperti di kaki gunung pada umumnya, melainkan kabut pekat yang menelan rumah panggung ini. Tangga kayu di depanku basah oleh embun. Aku menuruni anak tangga satu persatu, menghindari bunyi derit keras. Di halaman, tak ada siapapun. Penduduk yang semalam berdiri mematung, orang-orang yang menatapku tanpa berkedip, lenyap bagai mimpi buruk. Hanya sisa jejak lumpur di beberapa sudut tanah, seolah mereka benar-benar berdiri di situ, menungguku. Aku melangkah ke tengah kampung. Rumah-rumah panggung lain berdiri berbaris, dindingnya lusuh, beberapa lubang di atapnya membocorkan embun kabut ke lantai bambu. Pintu-pintu rumah setengah terbuka, bergoyang pelan ditiup angin dingin yang samar. Namun tak ada suara orang menumbuk padi, tak ada asap kayu bakar, tak ada bau nasi hangat seperti semalam. Aku mencoba memanggil, "Halo, Nek, Pak Tua, anak kecil semalam, ada orang?" Tak ada jawaban, hanya kabut putih menjawab, menelan suaraku seperti bisikan sia-sia. Aku berjalan ke rumah di ujung kampung. Jendela kayunya retak, daun pintunya miring. Kulihat ke dalam, kosong. Lantai bambu berdebu, sarang laba-laba menempel di sudut, seperti rumah kosong puluhan tahun. Anehnya, di terasnya tergantung lampu minyak masih menyala kecil. Sumbunya basah, nyalanya kuning redup. Siapa yang menyalakan? Langkahku bergetar. Di tengah kampung, berdiri pohon besar yang semalam kulihat. Tempat anak kecil itu duduk bersila dikelilingi orang-orang. Kini di bawah pohon itu hanya ada tanah becek dengan sisa daun gugur membusuk. Kulihat semacam kain putih kotor tergeletak di akar pohon. Kain itu tampak basah, bagian ujungnya berlumur tanah merah. Entah kenapa aku ragu memungutnya. Jantungku berdegup makin cepat. Aku berbalik, berharap melihat seseorang, siapapun, bahkan sosok aneh yang memanggilku Arga anak hilang. Tapi di mataku hanya rumah-rumah tua berdiri membisu,
seperti nisan raksasa. Bau busuk makin terasa. Aku menutup hidung, menengok ke jalur setapak kecil di sisi kampung. Jalur itu seperti menembus kabut ke arah hutan. Rasanya seperti ada suara berbisik di dasar kepalaku. Pergi kalau kau bisa. Aku melangkah cepat, meninggalkan halaman kampung, menembus jalur setapak. Dahan pepohonan rapat di atas kepalaku, dedaunan basah menetes ke bahu. Setiap langkah terdengar terlalu nyaring di tanah becek. Aku ingin lari, tapi di gunung, panik hanya akan membuatku hilang arah. Mataku menembus kabut, berharap melihat tanda jalur pendakian, pita penanda, atau sekadar tapak kaki manusia. Tapi di tanah, kulihat jejak kaki aneh, panjang, rapi, dan anehnya jarak antar langkahnya terlalu jauh. Bukan langkah pendaki biasa. Suara ranting patah di belakangku membuatku berhenti. Aku menoleh cepat. Tak ada siapapun. Tapi hatiku menjerit. Aku merasa diikuti. Kabut di jalur setapak itu bergerak, seolah menutup jalanku mundur. Nafasku makin berat. Kakiku dingin terendam lumpur. Aku teringat kata-kata wanita tua itu, besok kabut akan membawamu lebih jauh. Apa maksudnya? Lebih jauh kemana? Apakah aku benar-benar bisa keluar dari kampung ini? Atau aku hanya sedang berjalan memutar, tersesat di dunia yang sama sekali tak pernah muncul di peta manusia? Aku menarik napas dalam-dalam, menggenggam senter kecil di saku jaket. Meski nyalanya redup, aku butuh cahaya. 1 langkah, 2 langkah, aku menembus kabut, berharap menemukan jawaban. Tapi di setiap langkah, bisikan samar itu kembali. Suara gamelan, tangisan anak kecil, dan tawa yang entah datang dari mana. Pagi di kampung Bunian bukan pagi yang menyelamatkan. Pagi ini justru menegaskan satu hal, aku tidak pernah sendirian. Dan di antara kabut putih ini, aku mulai sadar, mungkin aku yang seharusnya tidak pernah bangun. Langkahku terasa makin berat, lumpur di jalur setapak menempel di sol sepatu, menambah dingin yang merayap sampai betis. Kabut di sekeliling tak juga menipis. Matahari pagi yang tadinya kusangka akan membantu malah makin hilang, tenggelam di balik tirai putih yang dingin dan lembab. Aku menoleh ke belakang, berharap melihat gapura bambu kampung itu menghilang di kejauhan. Tapi yang kulihat hanya pohon-pohon tua menjulang, batangnya basah berlumut, akar-akarnya melintang seperti ular raksasa. Napasku tarik pendek-pendek, jantungku masih berdegup kencang sejak tadi. Di kepalaku terus terngiang suara wanita tua semalam. Besok kabut akan membawamu lebih jauh. Lebih jauh kemana? Apa aku benar-benar bisa keluar dari tempat ini? Atau aku hanya berjalan melingkar, menelan jejakku sendiri? Di satu percabangan kecil, aku berhenti. Tanah di depanku basah, licin. Di situ kulihat jejak kaki, tapi bukan jejakku. Aku tahu betul bentuk sol sepatuku. Tapaknya tebal dengan pola segitiga. Tapi jejak ini panjang, jaraknya rapat tapi aneh. Bentuknya lebih menyerupai telapak telanjang manusia, tapi jari-jarinya lebih panjang, sedikit melengkung ke dalam. Seolah-olah kaki itu tak pernah memakai sepatu seumur hidupnya. Aku jongkok, menatap jejak itu lebih dekat. Ada 3 jejak, saling tumpang tindih, yang membuat tengkuku dingin. Lumpur di sekitar jejak tidak menetes air, padahal kabut begitu basah. Seperti jejak itu baru tercetak beberapa detik lalu, padahal tak ada suara langkah di sekitarku. Aku menoleh cepat. Kabut di balik batang pohon menari pelan, seperti menutup sesuatu yang bersembunyi di dalamnya. Dada dan punggungku sama-sama dingin. Aku berdiri, menimbang langkah. Pergi ke kanan, jalurnya menurun tapi makin rapat dengan semak berduri. Ke kiri, jalurnya menanjak sedikit, tapi tampak lebih terbuka. Jejak kaki aneh itu justru menuju jalur menanjak. Sesuatu di benakku menjerit, "Arga, jangan ikuti, itu jebakan." Tapi kakiku tetap melangkah ke arah jejak itu. Entah dorongan apa yang membuatku menolak logika. Beberapa meter ke atas, pepohonan mulai jarang.
Aku mendengar suara gemericik air. Degup jantungku mereda sedikit. Air berarti jalur turun. Mungkin sungai kecil yang bisa menuntunku ke aliran besar, lalu ke desa terdekat. Tapi langkahku terhenti di sebuah batu besar yang menjorok ke pinggir tebing. Di batu itu, kulihat sesuatu tergantung. Kain putih kotor, terikat di dahan rendah. Kainnya lusuh, ujungnya berlumur tanah basah. Mirip kain yang semalam kulihat di akar pohon di tengah kampung. Aku merinding. Perlahan ku sentuh kain itu. Ujung jariku terasa dingin, seperti meraba es batu. Begitu kusibak, kulihat potongan daun kelapa kering diikat membentuk semacam boneka kecil. Boneka itu menempel di simpul kain dengan tali rotan tipis. Bentuknya sederhana, tubuhnya hanya gulungan daun kering, kepalanya bulat dengan garis hitam menandai mulut. Yang membuatku mundur satu langkah, boneka itu punya rambut. Rambut manusia, hitam, panjang, terikat di kepala boneka. Bau anyir tipis menempel di ujung hidungku. Tiba-tiba telingaku berdengung. Di balik batu besar, aku mendengar bunyi ranting patah. Sekali, dua kali, lalu suara langkah kaki berlari kecil, menjauh. Nafasku tertahan. Aku berjongkok di balik semak, menahan bunyi nafas, berharap suara itu hilang. Tapi dari balik kabut, samar-samar kulihat siluet anak kecil, rambut panjang, berlari di antara pohon. Bayangannya lari cepat, kakinya tak menjejak tanah. Suara tawa pelan menetes di sela desir kabut. Aku menutup mulut, gemetar. Tanganku meraih kompas kecil di saku ransel. Jarumnya bergerak liar, berputar-putar tanpa arah. Kompas digital di ponsel mati total. Aku sadar, jalur ini tak bisa lagi kuandalkan logika. Kabut bukan sekadar kabut, rasanya seperti labirin, bergerak, menutup jalur mundur, menarikku ke dalam lingkaran yang sama. Pelan, aku turun kembali ke jalur bercabang tadi. Tapi semakin aku berjalan, semakin aneh rasanya. Pohon besar yang kulalui barusan, akar-akar melintang di jalur setapak, batu menjorok di kiri jalan, rasanya familiar. Aku menginjak selembar daun yang sama, menendang ranting yang sama. Aku berputar-putar, nafasku makin berat, campur aduk dengan rasa panik. Aku teringat cerita para porter, di gunung kadang ada jalur gaib, membuat orang hilang menapaki jalur sama ribuan kali sampai mereka menyerah. Aku terduduk di tanah, lumpur menempel di celana. Mataku panas. Kubiarkan kabut merambat menutup pandangan. Di dasar kepalaku, suara lirih menggema, suara wanita tua, suara anak kecil, suara-suara yang bercampur dengan gamelan. Semua memanggil namaku, menuntunku kembali. Arga, pulanglah. Tapi pulang kemana? Apa aku benar-benar masih bisa pulang ke rumahku? Atau aku akan pulang ke satu-satunya tempat yang mau menerimaku di gunung ini, kampung yang tak pernah ada di peta? Aku masih terduduk di jalur setapak itu. Tangan bergetar memegang kompas rusak yang jarumnya berputar liar. Kabut makin tebal, menggulung ranting-ranting pohon, membuat semuanya tampak sama. Pohon, batu, semak, semuanya menipu. Nafasku cepat. Dada sesak seolah paru-paruku terendam air es. Di sela kabut, suara gamelan muncul lagi. Lirih, menetes pelan di gendang telinga, seperti suara gigi bergemeretak. Aku memaksa berdiri, mencoba berpikir jernih. Aku harus cari jalur turun, aliran sungai, apa saja. Kuputuskan ke arah kanan, meski hati kecilku bilang semua arah sama saja. Setiap langkah kulangkahkan pelan. Mataku liar menatap sekeliling. Aku menahan napas kalau mendengar suara ranting patah. Beberapa kali kulihat siluet anak kecil berlari menembus kabut, tertawa cekikikan. Sekejap muncul, sekejap lenyap. Setelah puluhan meter berjalan, kabut mulai renggang. Di depanku kulihat tanah sedikit terbuka, membentuk semacam lapangan kecil. Di tengahnya berdiri sebuah batu besar, rata di permukaan atasnya, mirip altar.
Di sekelilingnya ditancapkan kayu-kayu runcing setinggi dada orang dewasa. Ujung-ujung kayu itu dililit kain putih kotor. Beberapa masih meneteskan air merah ke tanah. Bau anyirnya memukul hidungku begitu keras sampai aku terbatuk. Aku bersembunyi di balik pohon besar, mengintip dari celah batangnya. Kulihat di sekitar batu ada beberapa sosok duduk bersila, membelakangiku. Mereka mengenakan kain lusuh, rambutnya panjang terurai, tubuh mereka bergerak pelan seperti sedang merapal mantra. Di dekat batu, seorang lelaki tua berdiri membungkuk. Punggungnya bungkuk sekali hingga kepalanya nyaris sejajar pinggang. Ia memegang mangkuk tanah liat, isinya asap mengepul, harum rempah bercampur bau amis aneh. Tangannya gemetar tapi tetap merapal sesuatu. Aku menahan napas. Siapa mereka? Kenapa di tengah hutan ada ritual aneh begini? Tiba-tiba, dari selak kabut, muncullah sesosok tinggi besar berdiri tepat di samping altar batu. Sosok ini berbeda. Rambutnya panjang sampai pinggang, kulitnya abu-abu pucat, seolah bukan kulit manusia. Wajahnya sebagian tertutup kain hitam, namun matanya hanya satu yang kelihatan, hitam legam dengan sorot yang dalamnya seperti sumur. Tangannya menggenggam tongkat kayu besar, ujungnya runcing dan diikatkan bunga kenanga layu. Dadaku mencelos. Penjaga. Kata itu tiba-tiba muncul di kepalaku. Orang tua bungkuk itu merunduk di kaki sosok tinggi besar itu. Perlahan tangannya mencelupkan kain putih ke dalam mangkuk tanah liat, lalu memercikan cairan hitam ke ujung tongkat. Bau anyir mendadak makin menyengat. Aku menahan mual. Lelaki tua itu berbisik. Suaranya merambat ke telingaku meski jarak kami belasan meter. Penjaga kabut, bawa pulang anak hilang. Suara gamelan mendadak pecah, iramanya cepat, menekan, membuat bulu kuduku menegang. Sosok tinggi besar itu mengangkat tongkat, lalu menancapkannya di samping altar batu. Getarannya terasa sampai tanah di kakiku. Kabut berputar pelan, menelan para perapal mantra satu persatu hingga lenyap. Hanya sosok penjaga kabut yang tetap berdiri, kepalanya perlahan menoleh ke arahku. Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku mundur pelan, berharap kabut menutup pandangannya. Tapi matanya, hanya satu mata itu, menembus pohon di depanku. Mulutnya terbuka sedikit. Aku mendengar suaranya langsung di kepalaku, bukan lewat telinga. Suara berat, dingin, dan kosong. Arga, pulang. Aku ingin lari. Kaki gemetar, sepatu terbenam di lumpur. Tapi setiap kali aku mundur, suara itu menancap lebih dalam di ubun-ubunku. Pulang kemana? Hatiku berteriak. Aku ingin pulang ke rumah, ke kota, ke orang tuaku. Tapi yang dimaksud penjaga kabut ini, aku tahu, bukan rumahku. Itu rumah di kampung itu. Kampung yang menelanku semalam. Sosok tinggi itu berjalan mendekat. Langkahnya perlahan tapi pasti. Setiap jejak kakinya menimbulkan bunyi berderak di tanah becek. Tangannya terulur. Aku bisa melihat jari-jarinya panjang, pucat, kukunya hitam. Bau anyir di udara makin kental. Sekelebat, aku ingat cerita-cerita para pendaki senior. Kalau kau bertemu penjaga, jangan tatap matanya. Tapi aku tak sanggup menunduk. Mataku terkunci pada mata hitam itu. Suara di kepala makin jelas. Pulang, Arga. Aku terisak. Bulu kuduku berdiri. Di dasar hatiku, aku tahu, kalau aku menyerah sekarang, kalau aku biarkan penjaga ini menyentuhku, maka aku tak akan pernah keluar dari jalur kabut ini. Aku akan kembali ke rumah panggung itu, tidur di balik lampu berdesir, makan nasi yang tak pernah habis, menatap mata hitam yang tak berkedip selamanya. Tapi entah dari mana, ada getaran di saku jaketku. Ponselku yang sejak tadi mati total bergetar pelan. Layar retak itu menyala sebentar, menampilkan peta offline. Sekejap, hanya sekejap, kulihat titik biru menari di jalur hutan. Seolah ada celah, jalur keluar. Aku meremas senter di tangan kiriku. Dengan sisa tenaga, aku memutar badan,
melompat ke jalur setapak di samping altar, berlari menembus kabut. Suara gemelan melengking di belakang, disusul derap langkah penjaga kabut yang menyeret tongkatnya di tanah. Aku tak peduli. Nafasku berat, kaki terantuk batu, ranting mencakar lengan. Tapi aku lari. Lari dari kabut. Lari dari penjaga. Lari sebelum pulang. Berarti tak pernah benar-benar pulang. Dan di setiap hembusan napas, aku tahu pertarunganku belum selesai. Kabut di gunung ini belum rela melepaskanku begitu saja. Aku tak ingat berapa lama aku berlari menembus kabut. Ranting dan duri semak mencakar kulit tangan dan pipi, meninggalkan goresan perih yang terasa makin perih setiap keringat menetes. Nafasku bagai dihela paksa dari dada, paru-paru seperti diperas kabut dingin. Tapi aku tak berani berhenti. Setiap detik, di belakangku, suara langkah penjaga kabut masih terngiang, gemeretak tongkat kayu, helaan napas berat, dan suara gamelan sumbang yang seperti menempel di ubun-ubun. Ponsel di saku hanya nyala beberapa detik, memberi petunjuk arah sungai. Setelah itu mati total lagi. Tapi itu cukup. Di sela hening yang memekakan, aku mendengar suara gemericik air. Harapan menetes. Sungai berarti jalur turun. Itu kata para porter. Air mengalir ke bawah. Ikuti air. Temukan desa. Aku memaksa kaki bergerak lebih cepat. Jalur setapak berubah makin curam. Tanahnya becek, licin. Akar pohon menjalar seperti ular. Aku terjungkal beberapa kali. Lututku menghantam tanah keras. Tapi suara air makin jelas. Ritmis, mengalahkan suara gamelan yang kini kadang hilang, kadang muncul lagi di sela kabut. Lalu akhirnya aku keluar di tepian. Kabut sedikit renggang, memperlihatkan aliran sungai kecil. Lebarnya hanya setengah meter, tapi arusnya deras menabrak bebatuan. Aku terjerembab di tepiannya, membiarkan air dingin membasuh telapak tangan. Bau lumpur sungai entah kenapa terasa lebih wajar daripada bau anyir kabut. Mataku panas, di tengah takut, ada sedikit lega. Air, Arga, ini jalur pulangmu. Tapi tak lama kemudian, aku sadar, sungai ini pun bukan sungai normal. Airnya jernih, tapi di dasar bebatuan kulihat semacam kain putih lusuh tersangkut di akar. Kain itu bergerak pelan, mengikuti arus, seolah melambai padaku. Aku menatap lebih dekat. Di ujung kain ada simpul aneh, mirip boneka daun kering yang kulihat di altar batu. Dadaku berdenyut. Apapun yang kutemukan di hutan ini, semuanya berakhir di kain putih itu. Seolah sungai pun masih dalam pengawasan kampung Bunian. Aku berdiri, menyusuri tepian, mengikuti arus ke arah bawah. Sungai kecil ini menembus belantara, pohon-pohon tua merunduk menutupi langit. Sesekali, di balik semak, kulihat bayangan manusia. Rambut panjang, kain lusuh, mata hitam yang tak berkedip. Begitu aku menoleh penuh, bayangan itu hilang, seolah kabut menelannya. Tapi suara mereka tetap, bisikan lirih, memanggil namaku berkali-kali. Arga, pulang, Arga. Langkahku makin cepat. Aku terpaksa menceburkan kaki ke air. Dingin menggigit tulang, tapi aku harus terus turun. Arus sungai kecil ini bercabang di beberapa titik, memaksaku memilih jalur di antara bebatuan licin. Semak di pinggir bergoyang, seperti ada yang mengintip di baliknya. Aku hampir terperosok 2 kali. Batu sungai licin bagai lumut hidup. Setiap jatuh, aku merasa ada tangan-tangan kecil menarik pergelangan kakiku, seperti anak kecil semalam di balik kelambu. Semakin jauh aku berjalan, kabut menipis sedikit, tapi di sela suara gemericik, terdengar bunyi lain. Suara orang menumbuk padi, pelan, tapi jelas. Seperti di kampung semalam, tanganku mencengkeram ranting. Aku menoleh ke kiri. Di tebing sungai, samar-samar kulihat gubuk bambu. Asap putih mengepul dari celah atapnya. Di depan gubuk, seorang perempuan membungkuk, menumbuk sesuatu di lesung kayu. Bajunya lusuh,
Rambut panjangnya menutupi wajah. Aku tahu aku harus terus turun, tapi langkahku tertahan. Rasa penasaran mengalahkan logika. Apa benar itu orang? Atau hanya bayangan kabut? Aku naik perlahan ke tebing, mendekati gubuk. Suara tumbukan makin jelas, ritmis, menembus suara air sungai. Dari jarak 5 meter, aku melihat perempuan itu berhenti menumbuk. Tangannya yang kurus keriput terangkat pelan, menunjuk ke arahku. Wajahnya masih tertutup rambut hitam kusut. Lalu suara parau meluncur di sela gigitan kabut. "Arga, sini, makan dulu." Bau nasi hangat tiba-tiba menyergap hidungku. Perutku yang lapar seolah memaksa mendekat. Tapi di sudut mata, aku melihat lesung kayu itu, bukan berisi padi. Warnanya kemerahan. Ada lalat beterbangan di pinggirnya. Dada sesak, napasku tercekat. Aku mundur 1 langkah. Perempuan itu menoleh. Wajahnya penuh keriput, matanya kosong, senyumnya membelah pipi, merah basah di ujung bibir. "Jangan pergi, Arga." Suara itu menggema di kepalaku, berlipat ganda seperti gamelan pecah. Tangannya terulur, kukunya hitam panjang, meneteskan cairan merah. Aku terhuyung, hampir jatuh kembali ke sungai. Nafasku memburu, seluruh tubuh menolak pemandangan ini. Aku menoleh ke sungai, arusnya tetap deras. Itu satu-satunya jalanku. Dengan sisa tenaga, aku melompat turun, membiarkan air sungai membasahi celana. Kutatap perempuan di gubuk terakhir kalinya. Ia masih berdiri di sana, senyum lebarnya menempel di ingatan. Suara gamelan kembali menetes di sela dedaunan. "Arga, pulang." Tapi aku tak mau pulang ke sana. Aku terus menyusuri sungai. Air dingin menampar betis, lumpur menodai sisa tenagaku. Di benakku hanya satu, keluar, turun, jangan berhenti. Tapi di dasar air yang mengalir di sela batu, seolah ada suara yang berbisik. Sungai pun berbisik padaku, seolah kampung Bunian tak rela kehilanganku. Air sungai makin deras, menabrak batu-batu besar yang menonjol bagai gigi runcing. Kakiku nyaris beku, celana sudah basah hingga ke pinggang. Nafasku hela pendek-pendek, dada rasanya mau pecah. Tapi di sela gemericik air, suara yang kutunggu-tunggu itu akhirnya muncul. Samar, teriakan manusia. "Halo, ada orang." Suara laki-laki, parau, seperti suara porter atau pendaki lain. Aku berhenti, menahan arus sungai dengan lutut gemetar. Mataku menyisir tepian sungai. Di kejauhan, di antara celah kabut, kulihat samar-samar sorotan lampu senter berkelebat. Teriakan itu terdengar lagi. "Oi, siapa di situ?" Lututku lemas, dada bergetar. Rasanya seperti melihat cahaya di terowongan gelap. Aku ingin membalas teriakan itu, tapi tenggorokanku kering. Suara tak mau keluar. Yang bisa kulakukan hanya menyeret tubuh ke tepian sungai, berharap orang itu melihatku. Batu di bawah licin, kakiku terpeleset beberapa kali, telapak tangan mengais lumpur dingin. Namun di saat itulah, kabut di atas sungai menggulung cepat, seperti tirai putih yang turun menutup jalan. Dari pusaran kabut, muncul bayangan hitam, sosok tinggi dengan tongkat panjang. Penjaga kabut. Langkahnya pelan, tapi arus sungai di sekitar kakinya seolah membeku. Suara gamelan mendecak, beradu dengan jerit jangkrik yang tiba-tiba ramai. Dadaku mencelos. Mereka tak mau membiarkanku pergi begitu saja. Penjaga kabut mengangkat tongkatnya, menancapkannya di batu pinggir sungai. Suara dentumannya menembus tulang, membuat gigiku bergemeletup. Dari pusaran kabut di belakangnya, kulihat siluet wanita tua, anak kecil, dan beberapa sosok penduduk kampung Bunian. Mata hitam mereka memelototiku, tanpa kelopak, tanpa berkedip. Mereka menunduk serempak, bibir mereka bergerak. "Arga, bayarmu." "Bayar?" Suara di kepalaku bergetar, seolah ada dua belah pikiran saling bertabrakan.
Apa yang harus kubayar? Nafasku terengah. Tiba-tiba, di tepian sungai, air menghitam, memantulkan wajahku sendiri. Tapi wajah itu bukan wajahku yang kotor karena lumpur. Itu wajahku, pucat, bibir membiru, mata cekung. Di dahi ada semacam tanda hitam, mirip rajah yang kulihat di boneka daun kering di altar batu. Aku mundur satu langkah, air sungai menabrak betis makin keras. Bayarmu, jiwamu. Suaranya tumpang tindih. Sosok penjaga kabut mengangkat tangannya. Telunjuknya yang panjang menunjuk ke dadaku. Dari ujung jarinya, seutas asap putih melayang, bergerak ke arahku. Asap itu berputar di sekitar dada, dingin, menusuk tulang rusuk. Aku menahan jeritan. Rasanya seperti ada tali halus merobek dada dari dalam. Aku merunduk, mataku menatap pusaran air sungai yang memantulkan bayangan sosokku yang perlahan memudar, seolah kabut menarik rohku ke dalam sungai. Jantungku berdegup tak teratur. Suara orang di kejauhan masih terdengar. Teriakan mereka bercampur derap langkah. Lampu senter berkelebat lagi. Mereka makin dekat. Tidak, aku pulang. Aku berteriak parau. Suaraku serak. Tapi ku teriakan lagi, menolak kabut. Tubuhku lunglai, tapi tanganku meraih batu sungai, mencengkeram lumut licin. Asap putih itu menembus kulit dadaku. Dinginnya membuat ujung jariku mati rasa. Kulihat siluet penjaga kabut makin dekat. Sosok-sosok di belakangnya merunduk lagi, seolah menuntut, kalau kau ingin pergi, tinggalkan separuh jiwamu di sini. Aku mengertakkan gigi, menahan rasa sakit yang menjalar dari dada ke tengkuk. Satu sisi otakku membisikkan kata-kata aneh. Biar separuhmu tetap di sini, agar kau bisa pulang. Tapi sisi lain berteriak, jangan pernah menyerah. Kalau separuhku tertinggal, aku bukan Arga lagi. Suara teriakan manusia makin dekat. Lampu senter menyorot tajam ke arahku. Dalam satu tarikan napas, aku menjejakkan kaki sekuat mungkin, menghentak arus sungai. Tubuhku menabrak batu, pundakku nyeri, tapi asap putih itu terhempas seketika. Penjaga kabut mendesis. Suaranya menembus kabut seperti ratusan belalang bersamaan. Tangannya menggapai udara, mencoba menarik asap itu kembali. Tapi aku sudah menerobos, merangkak ke tepian, meraih ranting dan akar apa saja. Halo! Di sini, cepat. Aku berhasil berteriak. Suara serakku bagai hewan sekarat, tapi cukup keras. Senter itu makin dekat. Sorotnya menusuk kabut. Kulihat dua orang mendekat, tubuh mereka gemetar, jaket mereka basah oleh embun. Anjir, bro, ada orang. Tarik, bro. Tangan mereka meraih bahuku. Aku merasakan genggaman nyata. Hangat, kaku, tapi nyata. Penjaga kabut berdiri di pinggir sungai. Tongkatnya menancap, menatapku dengan mata hitam yang makin redup. Sosok-sosok di belakangnya perlahan memudar, tertelan kabut yang menggulung ke dasar sungai. Di telingaku, suara gamelan melemah, berubah jadi bisikan samar. Pulanglah, pulanglah. Aku terhempas ke tanah kering, menjauh dari arus sungai. Napasku putus-putus, tubuhku menggigil. Dua orang yang menolongku menatapku dengan mata terbelalak. Lu dari mana, bro? Lu udah 2 hari hilang. Kami nemu jejak di sungai. Aku hanya bisa menatap mereka, bibirku kaku. Di sudut mataku, kabut putih masih berputar di atas sungai, seolah mengintip. Aku tahu mereka belum benar-benar pergi. Di dada, aku masih bisa merasakan dingin itu. Separuh jiwaku, mungkin, sudah jadi milik mereka. Tapi aku masih hidup. Aku masih di sini. Dan entah bagaimana, aku tahu, kampung Bunian itu tak pernah benar-benar tertutup. Mereka akan tetap menungguku. Suatu saat, kalau aku tergoda menoleh ke belakang, kabut itu akan memanggilku pulang. Aku tak ingat bagaimana 2 orang pendaki itu menyeretku turun dari tepian sungai.
Yang kuingat hanya gemuruh napas kami bertiga, suara air yang memecah batu, dan kabut putih yang perlahan ditelan keremangan hutan. Sesekali, aku menoleh ke belakang, dan di sela pepohonan, di antara kabut tipis, seolah masih kulihat siluet penjaga kabut berdiri. Tongkatnya menancap di tepi sungai, matanya hitam menatapku kosong, seolah berkata kau akan pulang lagi. Kami tiba di pos pertama menjelang maghrib. Tenda relawan SAR masih berdiri. Lampu Petromax menyala menembus gelap. Begitu rombongan melihatku, beberapa orang berteriak lega, seolah melihat orang mati bangkit. Arga, anjir, lu kemana aja? 2 hari hilang, bro. Aku hanya terisak, tenggorokan kering, suara tak mau keluar. Seseorang menyodorkan air panas dalam botol. Kuteguk perlahan. Lidahku masih getir oleh bau anyir kabut. Di pos, beberapa pendaki senior dan petugas SAR mengelilingiku. Aku mencoba bercerita, tapi bibirku gemetar setiap kali aku sebut kampung di tengah kabut, penjaga kabut, altar batu. Sebagian orang menatapku iba, sebagian lagi saling berbisik sambil menepuk pundakku. Seorang porter tua menatapku lama, lalu berbisik, "Kau jangan balik ke atas dulu. Kau bawa pulang sesuatu." Keesokan harinya, setelah dicek kesehatan seadanya, aku diantar turun ke base camp. Di sepanjang jalur turun, langkahku gemetar, lutut masih nyeri. Tapi ada satu hal yang terus menempel di pikiranku. Di dada, tepat di atas jantung, kurasakan dingin aneh. Seperti ada simpul es kecil yang menempel di balik kulit. Dan di malam pertama di base camp, saat mandi, aku melihatnya. Di depan cermin retak kamar mandi, di dadaku ada bayangan samar, semacam raja hitam, garisnya melingkar bagai akar pohon. Setiap aku sentuh, kulitku dingin, berdenyut pelan seolah ada yang hidup di sana. Aku tutup dengan kaos tebal, berharap tak ada yang melihat. Tapi entah kenapa, di dasar kepalaku, aku tahu tanda itu bukan sekadar tanda. Orang tuaku datang menjemput. Mereka menangis, memelukku seolah menahan agar aku tak hilang lagi. Aku berusaha tersenyum, memeluk balik, tapi di sudut mataku kulihat kabut tipis turun perlahan di lereng gunung. Sore itu, di pinggir jalan base camp, aku menatap puncak yang tertutup awan. Angin berembus membawa bau tanah basah, bau yang sama seperti di kampung itu. Berbulan-bulan kemudian, aku masih sering bermimpi. Mimpi rumah panggung dengan kelambu putih. Mimpi anak kecil yang berdiri di pintu sambil memanggil namaku. Mimpi gamelan yang berbunyi lirih, seolah menjemputku pulang. Setiap kali bangun, dadaku dingin, telapak tanganku basah oleh keringat. Tanda hitam itu masih ada. Kadang samar, kadang menghitam jelas seperti baru diukir semalam. Orang-orang bilang aku beruntung masih hidup. Tapi aku tahu, aku tak pernah benar-benar kembali. Separuh diriku, entah itu nyawa, entah itu bayangan, tertinggal di jalur kabut. Dan jalur itu tak pernah tertutup rapat. Sekali saja aku menjejak jalur pendakian itu lagi, kampung Bunian akan membukakan pintu. Mereka akan menjemputku dengan senyum, kelambu putih, nasi panas, dan gamelan yang berderak di ubun-ubun. Jadi kalau kau mendengar cerita tentangku, Arga, pendaki yang pernah hilang di jalur kabut, jangan pernah mencari jalur itu. Jangan pernah tergoda menoleh kalau kau mendengar suara gamelan di hutan. Dan kalau suatu malam kau bermimpi berdiri di depan rumah panggung yang pintunya setengah terbuka, kabut putih menunggu di ambang pintu. Ingatlah, kampung itu tak pernah benar-benar menghilang. Mereka selalu menunggu orang yang tersesat. Dan di antara orang-orang hilang, satu di antaranya bisa saja aku. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor Tak Kasat Mata sampai selesai. Semoga kalian merasa tegang dan penasaran sama kisahnya ya. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu suka cerita seperti ini, dan subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor seru berikutnya. Kalau ada pendapat atau pengalaman seram yang mau kamu share, langsung tulis di kolom komentar ya.
Aku senang banget bisa ngobrol sama kalian semua di sana. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa jaga diri dan hati-hati di tempat gelap. Salam horor.